力也算不错了。弟子杨开拜见前辈。这要说起你对陈年旧事了，你危险重重，你千万不要因为听。Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Meskipun aura kekerasan Yang Kai tidak berbahaya baginya, Ling Taixu harus mempertimbangkan tingkat yang lebih mendalam. Setelah berpikir lama, Ling Taixu menghela nafas, apakah anak ini ingin membuktikan seni bela diri dengan membunuh? Hanya ada dua cara untuk mengetahui arti sebenarnya dari seni bela diri di masa depan. Salah satunya adalah dengan menghilangkan napas seluruh tubuh dan beralih ke keterampilan damai lainnya. Namun, Yang Kai lahir dengan kekurangan bawaan. Bagaimana Yang Kai bisa menanggung prestasinya hari ini jika dia mengubah keterampilannya dan menjadi biasa? Yang pertama adalah hancur dan kemudian bangkit, dan yang kedua adalah berjuang di jalan dengan banyak kemunduran di masa depan. Jika kamu ceroboh, kamu akan hancur berkeping-keping dan roh-roh akan hancur. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang telah membuktikan seni bela diri yang berakhir dengan baik. Karena orang-orang yang bersaksi dengan membunuh memiliki lebih banyak musuh daripada teman, dan mereka lebih cenderung kehilangan sifat mereka dan dirasuki oleh iblis dalam proses pembunuhan. Setelah meninggalkan kepala sekolah, Yang Kai kembali ke guanya, mengeluarkan pil yang disempurnakan oleh Xian Ningxiang dan menelannya untuk meningkatkan kekuatannya. Pedupaan, yang telah lama terisi debu, dikeluarkan lagi, membakar aroma aneh untuk menekan kecepatan Zenyang Jue. Selama lebih dari 10 hari, Yang Kai telah berada di gua selama lebih dari 10 hari. Di satu sisi, dia menelan pil, dan di sisi lain, dia memurnikan dua harta rahasia. Pedang Sura memainkan peran yang sangat penting dalam pertempuran melawan Bai Yunfeng. Setiap hari ketika matahari terbit di timur dan roh ungu datang ke timur, Yang Kai akan berlatih Aogu Jin Sen Jue sekali. Sekarang kekuatannya tumbuh dan kualitas fisiknya meningkat. Kemajuan berlatih formula juga meningkat pesat. Itu hampir sepertiga dari prosesnya. Namun semakin sulit. Gua itu sunyi, tempat ini benar-benar tempat yang bagus untuk menyendiri. Xian Ningxiang, saudari seperguruan yang lebih muda, akan datang ke sini dari waktu ke waktu untuk membawa beberapa makanan lezat untuk Yang Kai. Di waktu luang mereka dapat berbicara. Kadang-kadang Xian Ningxiang akan tidur siang di ranjang batu. Hari ini, Yang Kai sedang berlatih, tetapi tiba-tiba terdengar suara pemimpin. Apakah kamu akan membunuh? Suara itu tiba-tiba muncul, dan Yang Kai terkejut. Dia melompat dari tempat itu seperti refleks. Setelah merasakan suara Ling Taixu, dia mengerti alarm palsu itu. Guru, Yang Kai melihat sekeliling, tidak menemukan sosok Ling Taixu, tetapi sangat menyadari adanya indera ketuhanan yang berkeliaran di sekelilingnya. Ling Taixu bertanya lagi. Yang Kai kemudian menjawab, "Ya. Orang macam apa yang harus dibunuh?" Yang Kai mengerutkan kening, merenung sejenak dan berkata, "Bunuh mereka yang bersekongkol melawanku, mereka yang tidak baik terhadap keluarga dan teman-temanku bunuh mereka, mereka yang menghalangi latihanku bunuh mereka, mereka yang merampok hartaku bunuh mereka. Orang-orang yang tidak memprovokasiku, aku tidak membunuh mereka." Aku tidak tahu apakah Ling Taixu mendengarnya. Setelah waktu yang lama, Yang Kai tidak mendengarnya lagi. Baru setengah hari kemudian Ling Taixu mulai berkata, "Kamu akan bersiap. Aku akan membawamu ke suatu tempat dalam waktu setengah bulan." Ya, Yang Kai tidak banyak bertanya, tetapi dia juga menebak bahwa Ling Taixu tampaknya memiliki beberapa rencana, dan itu adalah pilihan yang agak sulit. Kalau tidak, setelah menjawab pertanyaan itu, dia tidak akan diam begitu lama. Setelah berpikir sejenak, Yang Kai tidak membahasnya. Ling Taixu adalah gurunya sendiri, dan kekuatannya tinggi dan dalam. Jika itu benar-benar buruk baginya, dia akan memulainya. Hanya setengah bulan, tidak lama tidak singkat, Yang Kai semakin berhati-hati berlatih dan menelan pil. Waktunya terburu-buru, dan setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, Su Yan datang suatu malam. Mereka bertarung keras untuk waktu yang lama. Yang Kai telah dengan jelas menyadari manfaat dari kultivasi ganda. Sebelum dia mencapai alam Zenyuan, dia tidak kalah dengan Zenyuan dari seniman bela diri biasa di wilayah Zenyuan. Kalau tidak, ketika dia bertarung dengan Bai Yunfeng, pisau telapak tangannya tidak akan merusak jaring Tian Luo-nya. Baik Yang Kai maupun Su Yan tekun dalam kultivasi ganda. Meskipun frekuensinya tidak banyak, kualitasnya menakutkan.
Setengah bulan kemudian, Yang Kai juga telah menelan semua pil yang dimurnikan oleh Xia Ningxiang. Tidak hanya itu, ia bermeditasi dan berlatih di Kunlongjian, tetapi juga mengumpulkan sejumlah cairan yang di ladang ramuan, kekuatannya sendiri telah menembus ke tingkat 3 tingkat lingkungan Lihe. Malam hari, Yang Kai sedang bermeditasi di pintu masuk gua. Di tengah udara, terdengar suara. Seketika, dua sosok bergegas masuk ke guanya satu per satu. Guru, Yang Kai berdiri dan memberi hormat. Dia melihat ke orang lain dan bertanya, Tetua Meng. Yang Kai mengerutkan kening, saya tidak tahu apa yang membuat Tetua Meng itu bahagia. Satu tangan menepuk bahu Yang Kai, dan telapak tangan lainnya di ladang ramuannya. Dia berteriak, keluar dari sini untukku. Ling Taixu menatap Tetua Meng dengan heran. Jelas, dia tidak mengerti mengapa dia mulai menyerang yang tiba-tiba. Yang Kai tidak bergerak, di hadapan tetua seperti Meng. Di siang hari, Yang Kai telah memanggil kembali iblis-iblis itu, tetapi bahkan jika dia bersembunyi di dalam tubuhnya, dia masih belum lolos dari tetua Meng. Rahasia yang tidak dapat diungkit oleh kepala sekolah Ling Taixu, tetapi tidak dapat disembunyikan di hadapan tetua Meng itu. Tetua Meng satu tangan menjadi cakar, gas hitam tidak dapat menahan diri untuk tidak ditarik keluar olehnya, itu adalah iblis yang terbungkus dalam kerucut jiwa yang rusak. Menyadari ancaman tetua Meng, iblis-iblis itu berteriak, dan udara hitam itu melonjak. Ling Taixu tiba-tiba berubah. Tetua Meng, kasihanilah. Yang Kai segera berteriak, karena takut lelaki tua Meng akan membunuh iblis itu di tempat. Tetua Meng menatap Yang Kai dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu tahu apa ini? Roh iblis. Yang Kai mengangguk. Kamu tahu kamu berani membiarkannya masuk. Tidak takut ditelan olehnya. Dia tidak bisa menelan milikku. Yang Kai berkata dengan senyum pahit, iblis telah mengakui aku sebagai tuan, dan hidup dan mati hanya ada di antara pikiranku. Kamu adalah tuan. Tetua Meng terkejut. Bagaimana cara mengenali tuan? Itu adalah masalah yang sangat penting, dan harus dipastikan dengan saksama. Yang Kai dengan cepat menjelaskan apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, tampilan tetua Meng berubah, dan mengangguk sedikit, ya, dengan cara ini, ia benar-benar di bawah kendalimu, tetapi tidak khawatir ia akan menyakitimu. Lepaskan aku dengan cepat. Aku setia kepada Tuan Muda. Hati ini dapat dilihat dari langit dan bumi, mengapa Anda harus memegang saya di tangan Anda? Anda makhluk kecil, jika saya berada di masa jayanya, bagaimana Anda bisa begitu lancang, iblis setidaknya berusia 10.000 tahun. Mereka takut setengah mati tadi. Sekarang mereka menyadari bahwa tidak ada bahaya. Mereka mengeras lagi. Meng Wuyuan mendengus dingin dan melepaskan belenggu itu, iblis itu menyerbu ke tubuh Yang Kai menjadi gas hitam, dan tidak berani muncul lagi. Seluruh proses Ling Taixu tidak bersuara, pada saat ini hanya berkata. Iblis tidak bisa dipercaya, kita harus berhati-hati. Yang Kai mengangguk. Apakah kau siap? Iya, beberapa hari yang lalu, saya sudah menyapa Suyan dan Xia Ningxiang, dan sekarang saya tidak punya persiapan apapun. Kalau begitu pergilah. Ling Taixu meraih Yang Kai dan terbang keluar dari gua dan tetua Meng mengikutinya. Tempat yang dikatakan guru ingin dia bawa sendiri terperangkap di kedalaman Longjian. Tidak, pada awalnya, dia mengatakan bahwa ada banyak krisis di bagian bawah. Bahkan jika dia tidak berani masuk jauh ke dalamnya dengan gegabah, dia tidak bisa mengambil risiko. Setelah terbang sedikit lebih lama, akhirnya berhenti. Dalam kegelapan, Ling Taixu dan tetua Meng berdiri di udara dan menatap dinding batu di depan. Hanya ini, tanya tetua Meng. Ling Taixu mengangguk. Kau dan aku bekerja sama, menuangkannya ke dalam kaleng Yuan sungguhan. Terima kasih kali ini. Apa yang kau dan aku lakukan? Ini sangat tidak biasa. Selama kau bisa mengirim Yang Kai pergi, jangan katakan bahwa itu hanya menghabiskan sedikit Yuan sungguhan. Jadi ketika Meng Wuyuan mendengar Ling Taixu mengatakan bahwa dia ingin dia membantunya mengirim Yang Kai ke suatu tempat, lelaki tetua Meng itu membuat keputusan tanpa ragu-ragu dan setuju. Ayo pergi. Ling Taixu berkata dengan suara yang dalam, lalu mendesak Zhen Yuan untuk menghadap ke dinding batu yang disegel di depannya. Telapak tangan tetua Meng menghantam sisi lainnya, Yuan sejati yang sama melonjak. Zhen Yuan, master teratas dari dua Sen Youjing, mengeluarkan banjir gerbang air dan mengalir ke dinding batu di depannya. Namun sisi itu tampak seperti dinding batu biasa, saat ini juga tampak telah menjadi lubang tanpa dasar, Zhen Yuan mengalir ke dalamnya, bahkan gelombang tidak dapat muncul dan menghilang. Yang Kai menatapnya dalam diam. Sebenarnya, ada gelombang besar di hatinya.
Pasti ada misteri yang luar biasa di dinding batu ini, kalau tidak mungkin begitu aneh. Terlebih lagi, dinding batu itu masih di bawah aliran naga yang terperangkap, yang mungkin terkait dengannya. Saudara Ling, apakah kamu tidak ingat tempat yang salah? Ini dia, nada bicara Ling Taixu tegas. Sesaat kemudian, ada reaksi di dinding batu. Tiba-tiba, lapisan riak gelap muncul dari dinding batu polos, menyebar dengan cepat dengan satu titik sebagai pusatnya. Ling Taixu dan Meng Wuyuan melihat pemandangan ini dan meningkatkan output Zenyuan. Pada akhirnya, lapisan riak keluar satu demi satu, membuat dinding batu di depannya terlihat sangat aneh. Tetua Meng berkata, itu benar-benar koridor kosong yang menghubungkan kedua tempat itu. Saudara Ling, pendiri paviliun Ling Qiao sangat kuat. Ling Taixu tersenyum dan tersentak. Tetua Meng juga bergegas kembali. Meskipun mereka telah berhenti, perubahan pada dinding batu di depan mereka tidak berhenti. Sebaliknya, mereka menjadi semakin ganas. Setelah menunggu beberapa saat, riak-riak berubah menjadi substansi dan menyebar keluar, dan sebuah lubang gelap tiba-tiba muncul di dinding batu. Melihat lubang polos ini, Yang Kai merasa seolah-olah jiwanya akan tersedot ke dalamnya. Dia tidak bisa menahan rasa pusing. Tetua Meng melihatnya, menepuk bahu Yang Kai dengan lembut, wajahnya berat hati dan enggan menyerah, suaranya yang dalam. Yang Kai, harus lebih diperhatikan. Selama aku tidak ada, aku harap saudara Meng Wuyuan akan lebih sering menjaga paviliun Ling Qiao. Ling Taixu berbicara dan kemudian membawa Yang Kai terjun ke lubang hitam di depannya. Sebelum masuk, Yang Kai menoleh ke belakang. Ia melihat Meng Wuyuan berdiri dengan senyum. Ia melambaikan tangannya. Ketika sosok Ling Taixu dan Yang Kai menghilang, lubang hitam di dinding batu tiba-tiba menghilang dan kembali ke penampilan semula. Tetua Meng berdiri diam di tempat, untuk waktu yang lama menatap langit sambil tersenyum lebar. Setelah Ling Taixu memasuki lubang hitam, ada kekacauan di sekelilingnya, tetapi dia tidak bisa menunggu selama 3 detik. Yang Kai merasakan bunga di depannya dan muncul di tanah asing bersama guru. Ling Taixu melihat sekeliling, lalu dengan cepat terbang ke suatu arah. Setelah beberapa saat, dia menemukan tempat tersembunyi dan membuka ke dunia luar. Dia berkata, lindungi Dharma untukku, dan aku akan pulih sejenak. Yang Kai mengangguk. Dia pikir masalah tadi terlalu berat bagi guru. Ling Taixu mengeluarkan pil dan meminumnya. Setelah duduk 2 jam, dia bangkit dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan itu. Dia mengambil Yang Kai dan terbang ke depan. Guru, apa yang terjadi dengan lubang hitam di bawah aliran naga yang terperangkap? Yang Kai bertanya. Itu adalah lorong kosong yang ditinggalkan oleh sang pendiri, yang menghubungkan 2 ujung langit dan bumi. Dengan bantuan tempat itu, kamu dapat dengan mudah menyeberang dari paviliun Ling Qiao ke tempat lain. Aku tidak tahu persis bagaimana itu. Bagaimanapun, kekuatanku terlalu kecil dibandingkan dengan kekuatan Master Zhu. Jadi, seberapa jauh kita baru saja menyeberang? Wajah Yang Kai terkejut, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada hal yang luar biasa seperti lorong kosong di dunia ini. Yang Kai menarik napas. Dari saat Ling Taixu dan Meng Wuyuan menuangkan Zenyuan ke dinding batu, hanya butuh setengah jam sebelum dan sesudah mereka pergi, dan setengah jam sebenarnya telah tiba ribuan mil jauhnya. Fakta ini terlalu fantastis dan tidak nyata seperti mimpi. Tidakkah kau bertanya padaku kemana aku akan membawamu? Ling Taixu menatapnya. Guru ingin mengatakan bahwa tentu saja dia akan memberitahuku, tetapi itu tidak akan menyakitiku. Kau pikir begitu? Ling Taixu menyeringai pahit dan dia berkata perlahan. Tempat yang ingin aku kirimkan kepadamu adalah tempat pembunuhan. Di sana, pembunuhan tidak memerlukan alasan dan pembenaran apapun. Yang kuat dihormati, dan yang lemah memakan yang lemah. Prinsip kuno ini ditafsirkan dengan tajam dan jelas di sana. Kau harus bersiap untuk itu. Apa yang kau lakukan di sana? Yang Kai bertanya-tanya. Berlatihlah, jadilah lebih kuat, dan jelajahi arti sebenarnya dari seni bela diri. Jika kau tidak mau pergi, aku bisa mengantarmu kembali sekarang. Tentu saja pergi. Yang Kai sangat gembira saat mendengar bahwa kultivasinya menjadi lebih kuat. Setiap pendekar memiliki keinginannya sendiri untuk menjadi kuat. Kau dapat melangkah lebih jauh dalam seni bela diri dan menjalani kehidupan yang baik. Pergilah bahkan jika kau selalu dalam bahaya. Ling Taixu tersenyum bahagia. Tentu saja, Yang Kai berpikir sejenak, meniru ekspresi dan nada bicara Tuan keempat Yang. Dia berkata dengan wajah yang sederhana dan baik. Aku tidak ingin membunuh orang. Aku tetap tidak ingin pergi. Ling Taixu tercengang dan langsung tertawa.
Tidak sepatah kata pun. Mereka mengatakan bahwa lebih baik mengenal seorang anak daripada menjadi seorang ayah. Tampaknya kebalikannya sama saja. Jika kamu tidak ingin membunuh, kamu akan dibunuh pada akhirnya. Bahkan jika Anda kembali ke keluarga yang, kamu hanya akan diganggu dan dipermalukan. Guru, kemana kita akan pergi? Yang bertanya sambil tersenyum. Bukan kami, tapi kamu. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengirimmu. Kamu seharusnya sudah mendengar tentang tempat itu, Gunung Yuming. Setelah jeda yang lama, dia ragu-ragu dan berkata, Guru, bukankah itu Gunung Yuming? Tepat sekali. Gunung Yuming hampir terkenal di seluruh dunia. Gunung ini juga merupakan daerah terlarang bagi para pendekar. Mereka yang melangkah masuk akan mati atau hidup, dan tidak seorang pun dapat lolos dari daerah terlarang itu hidup-hidup. Tentu saja, ini hanyalah rumor di dunia yang membesar-besarkan tingkat bahaya Gunung Yuming, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Gunung Yuming memang dalam bahaya besar. Dibandingkan dengan pegunungan Heifeng di sebelah paviliun Lingqiao, tingkat bahaya Gunung Yuming lebih dari 10 tingkat. Karena bahaya ini, mereka disebut daerah terlarang, dan hanya ada satu daerah terlarang seperti itu di seluruh dinasti Han. Namun, ada banyak daerah terlarang di tempat lain, seperti Gunung Yuming. Yang Kai pernah mendengar bahwa ada daerah terlarang yang disebut Gurun di wilayah Sirius, yang berbatasan dengan dinasti Han. Daerah itu hampir sama berbahayanya dengan Gunung Yuming, bahkan melebihinya. Namun, Yang Kai memperkirakan bahwa Ling Taixu memiliki rencananya sendiri. Benar saja, Ling Taixu tampaknya mengamati reaksinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, kita tidak masuk jauh ke Gunung Yuming. Kita hanya pergi sejauh 500 mil. Ada tempat yang sangat aneh, yang cocok untuk dialami oleh seniman bela diri sepertimu. Tempat seperti apa? Yang Kai bertanya. Aku tidak tahu. Itu tempat yang aneh. Aku dibawa untuk mengalaminya oleh guruku, jadi aku bisa mengetahui keberadaan di sana. Aku ingin mengirim ayahmu ke sana, tetapi dia menolak sampai generasimu. Banyak orang yang tahu bahwa waktunya akan tiba. Saya khawatir banyak orang telah meninggal lebih dulu. Apakah kita dapat merebut tempat itu masih menjadi pertanyaan. Jika kamu dapat masuk dengan lancar, kamu harus mengingat satu hal, semua orang yang muncul di sana adalah musuh. Jangan pernah percaya pada siapapun. Saya tahu.